Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat panitia penyelenggara lomba dai daiyah Festival Ekonomi Syariah tingkat SMA, SMK, MA senasional. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemirsa dai-daiyah yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan rohani jasmani. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, perkenankanlah saya Khalifatul Hidayah ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ekonomi Syariah dalam Kehidupan di Masyarakat. Mungkin sebagian orang masih awam dengan istilah ekonomi syariah. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang ekonomi syariah. Lalu apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi rakyat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai Islam. Adapun tujuan dari ekonomi syariah semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari keuntungan semata. Sebenarnya agama Islam secara konsep itu adalah agamanya yang peduli terhadap ekonomi, agamanya orang kaya. Contohnya kalau kita lihat dari rukun Islam, salah satunya yaitu adalah sholat. Kita ambil salah satunya saja yaitu sholat. Syarat sahnya sholat yaitu menutup aurat. Orang bisa menutup aurat kalau dia punya uang. Untuk apa uang itu? Ya untuk beli kain. Kain itu dia gunakan untuk menutup aurat ketika dia akan sholat. Maka semuanya itu berkaitan dengan ekonomi. Makanya kenapa dikatakan agama Islam itu kalau secara konsep agamanya orang kaya, agamanya orang yang peduli terhadap perekonomian rakyat. Bicara mengenai ekonomi syariah pasti berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Ketika bersosial, membahas tentang keuangan, masih sering kita dengar itu apa yang dinamakan dengan riba. Padahal dalam meminjamkan uang seharusnya kita ikhlas, berniat membantu kepada pihak yang berhutang kepada kita tanpa mengambil sepeser pun bunga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ladies and gentlemen, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman seharusnya jangan memakan uang riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berhutang. Sebagaimana yang dicontohkan yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Lalu apakah kita mau disebut sebagai masyarakat jahiliyah? Tentu tidak. Makanya jangan lakukan yang dinamakan dengan riba. Dan bertakwalah kepada Allah agar kita beruntung dunia dan akhirat. Lalu apa sih hadis tentang riba ini?
Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar-Rahman. Barang siapa yang memutuskannya, niscaya Allah mengharamkan baginya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat dan hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita. Apa pemahamannya? Yaitu dalam kita bermasyarakat mengenai ekonomi ataupun masalah peminjaman uang, baik itu peminjaman di rakyat, baik itu peminjaman di bank-bank atau di lembaga keuangan, kita harus berhati-hati. Dan satu lagi, jauhilah larangan Allah yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mengenai riba. Mas bro and Mbak sis dimanapun Anda berada, satu buah syair lagu untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Mengenai ekonomi syariah, mari semua kita fahamilah, mewujudkan Islam yang kafah, agar Islamnya enggak setengah-setengah. Oh ya, ada satu lagi syair lagu yang lagi tren masa kini. Terpesona, aku terpesona, kamu yang faham ekonomi syariah. Terpesona, aku terpesona, kamu yang faham ekonomi syariah. Di dalam kehidupan banyak sekali rintangan, tapi banyak juga perintahnya yang harus dijalankan. Sebagai muslim muslimah, faham ekonomi syariah, mari kita amalkan sesuai ketentuannya. Terpesona, aku terpesona, kamu yang faham ekonomi syariah. Terpesona, aku terpesona, kamu yang faham ekonomi syariah. Yuk semuanya kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala nabi al-mustafa al-mujtaba habibin nabi. Allahumma sholli ala nabi al-mustafa al-mujtaba habibin nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa memahami ekonomi syariah lebih dalam lagi dengan baik dan benar. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa kepada Allah kita mohon ampunannya. Satu buah pantun sekaligus penutup. Ambil bunga dengan dipetik, abis itu ditaruh. Saya akhiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.